Good morning. Okay, how are you today? Apa kabar hari ini? Baik. Oke, semuanya sudah makan? Sudah. Oke, hari ini Suster hadir lagi di sini. Kita punya tema yang akan kita pelajari hari ini tentang descriptive text atau teks atau menggambarkan sebuah teks. Teks deskriptif ini nanti sebentar kita lihat lagi lebih lanjutnya. Nanti sebentar Suster tampilkan dia punya medianya di sini. Yeti, Angela, Clarita, Bella. Teks deskriptif atau descriptive text. Oke, kita lihat di sini ada teks deskriptif. Kita bisa lihat yang keduanya ada dia punya purpose. Purpose itu artinya tujuan tujuan. Kemudian generic struktur atau struktur dari teks itu. Kemudian language features atau unsur kebahasaan. Jadi yang pertama kita lihat dulu apa itu teks deskriptif. Oke, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu, tentang people, tentang animal, itu tentang teks deskriptif. Kira-kira dia punya purpose. Purpose-nya di sini. Purpose-nya itu apa? Tujuannya itu apa? Kalau teks itu menggambarkan, menjelaskan tentang sesuatu, dia punya tujuannya itu untuk apa? Oke, tujuan dari teks deskriptif ini untuk menggambarkan untuk menggambarkan sesuatu, animal, entah dia itu people atau person atau sesuatu. Yang kedua kita lihat generic struktur atau struktur dari teks itu. Nah, struktur dari teks ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita lihat yang ini, identification. Coba dikali ulang. Identification. Oke, identification ini atau bahasa Indonesianya apa? Identifikasi. Oke, identifikasi. Yang kedua namanya description. Oke, artinya deskripsi. Iya, itu bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi kalau sebentar nanti kita lihat identification ini apa? Ada juga dia punya bagiannya. Kemudian tentang language features atau unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini ada pronoun. Kira-kira pronoun itu apa? Pronoun itu kata ganti. Misalnya she. Kalau cewek itu kita sebut dengan she atau he? She. Kalau dia laki-laki, he. Oke, ini pronoun ini kata ganti. Dia she, he, they, we. Kalau they itu apa? They itu mereka Kalau we artinya kita. Mapping. Dalam descriptive text kita biasa mau mendeskripsikan seseorang itu kita lihat dari dia punya physical appearance. Dia punya physical appearance itu dia punya ciri-cirinya physical appearance. Tentang dia punya bagaimana dia punya nose itu hidung, bagaimana bodinya, age-nya, body itu tubuh, age, hair, where's your hair? What's your hair? This? Ada yang ngerti apa ya? Coba pegang rambutnya. Oke, hair, nose, where's your nose? Nose-nya mana? Hidung. Oke, coba semuanya pegang hidung. Oke. Eyes. Eyes, mata. Matanya mana? Coba pegang matanya. Oke. Jadi di sini namanya mind mapping. Di sini kita mau mendeskripsikan seseorang itu kita lihat dari dia punya physical appearance, kemudian dia punya karakter, kemudian dia punya job atau profession. Misalnya job atau profession. Job itu artinya dia punya pekerjaan itu apa? Misalnya I am a teacher and you are the student. Saya adalah seorang guru dan kalian adalah siswa. Oke. Yang kedua kita lihat dalam physical appearance ini, kita lihat yang pertama eyes, tentang dia punya eyes, tentang dia punya hair, apakah panjang
panjang, ada hair yang rambutnya itu ada yang warna-warni, ada yang betul warnanya warna pirang, itu seperti orang-orang bule. Kalau kita orang Indonesia itu warna rambut apa ya? Hitam. Tapi ada yang sudah green, mereka cat rambutnya jadi green, blue, something like that. Kemudian dia punya umur, dalam physical appearance ini kita lihat tentang dia punya umurnya berapa. Kemudian dia punya bodinya, apakah dia ini gemuk, fat, thin, atau dan berikutnya kita lihat dia punya nose. Oke, ini dalam physical appearance ya, physical appearance. Yang kedua, karakter. Karakter itu bagaimana sih karakter itu? Karakter itu tentang dia itu ganteng tidak. Kemudian yang tadi suster bilang itu tentang dia punya ganteng, kind, beautiful, itu masuk dalam sini. Kemudian job atau profession, dia punya pekerjaan apa? Kalau adik-adik ini pekerjaannya student, you are a student. I am a student. Begitu adik-adik memperkenalkan diri, I am a student. Saya seorang pelajar. Oke, itu tentang mind mapping. Kemudian dalam unsur kebahasaan itu ada juga has atau have. Coba anak-anak baca. Has atau have. Oke, yang berikutnya tentang adjectives. Adjectives. Kira-kira adjectives itu apa? Nah, adjectives di sini adalah kata sifat. Kata sifat ini misalnya, oh dia cantik. Cantik, beautiful, itu masuk dalam adjectives. Ganteng, handsome, itu masuk juga dalam adjective, kata sifat. Kind, siapa yang tahu apa itu kind? Kind itu adalah baik ya. Kind, dia itu orangnya baik. Kind juga masuk di adjectives. Oke. Di sini kita mau describing people. Misalnya hari ini kita mau descriptive text ini tentang people ya, orang, tentang person, tentang orang. Makanya tadi sister bilang kalau kalian punya teman akrab tidak. Kalau punya nanti sebentar tolong describe your best friend. Maka teman akrab itu disebut dengan best friend. Oke. Di sini ini namanya describing ini yang tadi sister bilang di descriptive purpose, di generic structure atau struktur teks itu ada tentang identifikasi, ada tentang description. Oke, dari teks deskriptif itu tadi sister jelaskan bahwa teks deskriptif itu teks yang menjelaskan tentang people. People ini artinya apa? Oke, teks yang menjelaskan tentang people. Animal itu apa? Oke, hewan atau binatang. Things, barang. Oke, pintar. Jadi dari teks deskriptif tadi dia menjelaskan tentang people, animal, things. Hari ini kita mau fokus on people. Ini orang ini. Oke, dalam describing people ini, suster punya yang namanya mind mapping. Mind artinya pemikiran, pikiran. Mapping atau map. Biasa anak-anak ini pernah dengar kata map tidak? Pernah tidak? Oke, kalau map ini mapping ini artinya peta. Pernah lihat peta? Kalau di geografi kita biasa belajar tentang itu ya, peta. Jadi ini mind mapping atau pemikiran dari peta. Suster buat ini pemikiran dari peta. Kita lihat berikutnya. Dalam mind mapping ini suster juga sudah siapkan. Dalam mind mapping ini mau mendeskripsikan seseorang ini suster siapkan satu contoh. Misalnya suster mau memperkenalkan Mr. Radit. Mr. Radit itu adalah paman saya, misalnya begitu. Suster memperkenalkan dia atau menggambarkan siapa sih Mr. Radit itu. Di sini suster ada sebuah paragraf. Dalam descriptive text itu kita bisa buat dia dalam paragraf. Antara paragraf itu kecil, pendek atau dia panjang. Di sini pendek saja yang suster buat ini. Suster mau mendeskripsikan tentang Mr. Radit. Anak-anak ini bisa membaca? Bisa. Dari situ bisa lihat deh? Bisa.
Oke, so suster akan bacakan ini. Suster mendeskripsikan Mr. Radit. So, Mr. Radit is my uncle. Mr. Radit adalah paman saya. He is handsome. Dia orangnya ganteng. Nah, he is a doctor. Dia seorang dokter. Oke, dalam ini yang tadi suster bilang ada struktur teks atau generic structure yang tadi kita lihat suster ada divide into two, identification and description. Sekarang kita lihat di mana dia punya identifikasinya. So, dia punya identifikasinya di sini. Mr. Radit, suster memperkenalkan dia. Mr. Radit is my uncle. Oke, Mr. Radit ini namanya, tentang namanya namanya. Kemudian he is handsome. Dia ganteng. Itu masuk di identifikasi atau identification. What is his job? Job ini, he is a doctor. Oke, so mereka tiga ini ganteng, Mr. Radit dan dokter, dia masuk dalam identifikasi atau identification. Oke, next. Next ini suster menjelaskan Suster menjelaskan tentang Mr. Radit ini. Siapa dia? Dia itu bekerja di mana? Kalau dia dokter, dia bekerjanya di mana? Okay. He work in primary hospital. Jadi dokter itu biasanya kerja di mana? Rumah sakit. Oke, dia bekerja di Primaya Hospital. He has pointed nose. Nah, siapa yang tahu pointed? Hidung yang mancung. Oke, he has pointed nose. Hidung mancung itu disebut pointed nose. He is tall. Tall? Tinggi. Oke. He has black eyes. Oke, bola mata yang hitam. And hair also. Dia mempunyai, he has black eyes and hair. Dia mempunyai bola mata yang hitam dan rambutnya juga warna hitam. He is 40 years old. Iya, dia berumur 40 tahun. He is kind. He is kind. Dia itu baik. Oke, he is kind. Di sini adik-adik lihat, mendeskripsikan. Suster mendeskripsikan tentang Mr. Radit ini. Tadi ada identification, keduanya ada description. Identifikasi ini dia namanya, dia itu orangnya bagaimana, ganteng atau jelek. Oke, dia itu pekerjaannya apa, profesinya apa, jobnya apa, dokter. Nah, setelah itu baru suster menjelaskan di sini. Kira-kira dia ganteng itu bagaimana? Oh, dia ganteng itu karena dia memiliki hidung yang mancung. Kalau dia dokter itu, dia kerjanya di mana? Di sini suster menjelaskan bahwa dia kerjanya di Primaya Hospital. Oke, itu tentang text description. Do you understand? Oke, you have some question? Kalian punya pertanyaan? Mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Biar pagi supaya bisa bergerak. Yang kedua suster ada bermain. Mau bermain? Oke, jadi permainan ini antara seorang tentara dengan kata-katanya seperti ini. Soldier and I itu siapa? Oke, soldier. Orang yang pakai baju loreng itu namanya tentara. Oke, soldier itu tentara soldier. Adik-adik harus kalau dia hampir sama dengan shoulder dan soldier. Shoulder itu kita punya bahu, shoulder. Kalau soldier itu tentara. Nah, dia punya permainannya seperti ini. Ketika tentara ini berkata, adik-adik ini apa kata tentara? Tapi ketika ketika saya yang berkata, berarti adik-adik itu harus ikut Contohnya, suster give example. Soldier said, nah ini bahasa Inggris ini. Tentara berkata, soldier said, sit down. Kalau sit down itu artinya duduk. Kalau stand up, berdiri. Oke, soldier said, sit down. I said, stand up. Saya tidak mengikuti kata I Saya tidak berdiri di sini. Soldier said, stand up. I said, sit down. Saya tidak duduk karena saya tidak ikut apa kata I. Soldier said, sit down. Nah, di sini adik-adik mengerti? Ikut apa yang dikatakan oleh soldier.
Tapi tidak boleh ikut apa yang dikatakan oleh I. Mengerti? Oke. Sekarang kita mulai. Kita mulai lagi. Kira-kira ini kita contoh dulu ya. Jadi kalau yang salah tidak apa-apa, ini contoh saja. Jadi nanti setelah kita contoh baru kita main betulan. Betulannya kalau ada yang buat salah, dia punya punishment. Nah, punishment itu apa ya, sister? Punishment itu hukuman. Hukumannya itu biasanya suster itu tidak tampar, tidak cuti. Hukuman itu dia tinggal beritahu suster saja 5 kata dalam bahasa Inggris barang-barang yang ada dalam ruangan ini. Misalnya kursi, itu bahasa Inggrisnya apa? Misalnya meja, bahasa Inggrisnya apa? Pokoknya 5 ya, harus 5. Yang salah nanti 5 kata dalam bahasa Inggris barang-barang yang ada dalam kelas ini. Ingat memang ya? Oke, permainannya kita mulai. Soldier set, stand up. Berdiri dong. Oke. Kalau stand up, oke. Kalau sit down, oke. Jangan ikuti apa kata tentara, Oke. Tidak boleh ikuti apa kata saya. Soldier set, stand up. Nah, geser-geser kursinya supaya berdirinya nyaman. Soldier set, sit down. I said stand up. I said stand up. Soldier said stand up. I said sit down. Sit down, sit down. I said sit down. Soldier said sit down. Oke, ternyata pintar semua, tidak ada yang dapat hukuman ini. Yes, padahal sudah mencari ada orang yang salah supaya dia itu bisa beritahu kita di bahasa Inggris dalam barang-barang dalam kelas itu apa. Oke, kita continue. Kita punya lesson. Itu hanya apa ini saja. Permainan supaya buat adik-adik jangan tegang, supaya jangan ngantuk, supaya bisa semangat lagi. Oke, di sini tidak pernah basah. Meskipun hujan itu deras, dia berada di bawah hujan itu, tapi dia itu tidak pernah basah. Siapakah dia? Siapakah dia? Dia itu tidak pernah basah. Dia sudah berdiri di bawah. Kalau hujan itu dia biasa di luar. Kemudian dia tidak basah. Kira-kira apa itu ya? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak teka-teki ini? Meskipun hujan deras, dia tidak pernah basah. Dia itu apa? Ada yang bisa tebak-tebak? Boleh. Oke, teka-teki itu bahasa Inggrisnya riddle. Kita tulisnya riddle. Oke, riddle. Ada yang bisa tebak? Botak, kalau dia botak dia di luar, dia hujan-hujan juga dia tidak basah toh. Tugas adik-adik ini mendeskripsikan ini menggantung ini. Siapa yang kenal dia? Oh, kalian tahu artis kenal. Coba saya tanya Bapak Paus nama siapa? Bapak Paus nama siapa? Ini syukur. Kalau kalian tidak tahu, aduh. Kalau artis tahu. Kalau ini nama siapa? Cantik. Ada yang kenal dia? Oh, tidak kenal. Berarti bagus. Ada artis ini yang kalian tidak kenal. Oke. Di sini sudah juga ada siapkan foto-foto. Mungkin kalau ini mungkin ada foto di sini kan? Kalau yang pernah tahu di Saint Jerome pasti dia punya foto ada di sini. Terus ada siapkan beberapa foto anak kecil. Kita buat baik dulu supaya semuanya bisa lihat. Mereka ini gaya macam-macam ya, anak kecil orang ini. Masih kecil juga gaya. Nah, setelah siapkan beberapa foto di sini. Kemudian suster juga ada siapkan kata-katanya. Ketika adik-adik ini mendeskripsikan seseorang, lihat kalau dia laki-laki itu apakah kita bisa simpan dia itu cantik atau ganteng. Kemudian suster ada siapkan kata-kata di sini. Nanti kita buat dalam kelompok. Kita count 1 to 2 only.
1 sampai 2 saja. Dari yang kelompok 1 nanti dia dapat 1 foto. Kelompok 2 dia dapat 1 foto. Nanti dia mendeskripsikan tentang orang itu. Memang di sini suster tidak terlalu lengkap. Tapi ada beberapa yang harus adik-adik ini tempel. Oke, untuk tempel ini kira-kira kita mau tempel di mana? Suster sudah siapkan. Nah, kita akan tempelnya di bagian sini. Yang sudah suster buat di sini. Sebelum kita masuk dalam deskripsi ini, kita hitung dulu 1 sampai 2 ya. Yang kelompok 1 nanti dia deskripsikan cewek yang ini. Ini mana ini? Kelompok 2 dia deskripsikan cowok yang ini. Kalau kita hitung 1 sampai 2 saja. Baik. Kelompok 2. Ambil dan langsung tempel ya, tempel. Ambil dan langsung tempel. Kalian ada deskripsikan pada laki. Apakah masih ada? Teman-teman ada? Nah, 2 ini dulu lagi yang lain. Lihat, apakah sudah lengkap? Sudah lengkap? Kalau sudah lengkap, kelompok 1. Kelompok 1 silakan kelompok 1. Kelompok 1. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai ya dengan dia punya kepribadian ya, suster buat banyak supaya nanti kalian lihat apakah sama tidak. Oke, lanjut. Itu sudah. Nanti baru kita perbaiki. Oke, apa lagi? Apa lagi masih ada kelompok 2? Naik kelompok 1 kan? Bisa. Ayo. Ini semuanya benar, ini semuanya tidak ada lengkap. Ayo. Ini tidak ada hukuman, tidak ada. Kecuali kita ada mainan baru ada hukuman. Kalau tidak ada permainan tidak ada. Masih ada 2 ini. Masih ada 2. Flat nose and white. Kira-kira cewek ini white skin. Kira-kira kita pakai yang mana lagi? Kelompok ini yang jauh. Kita pakai yang mana lagi? Sudah tidak pakai lagi. Selesai ya, yang cewek itu yang berapa? 2. Halo. Apakah ada yang mau tambahkan atau tidak lagi? Tidak lagi. Oke, jadi inilah yang kalian ada deskripsikan. Ini. Kita lihat pertama. 2 claps. 3 claps. 4 claps. 5 claps. Oke. Silakan. Thank you, said. Yours is my best friend. He is handsome. 11-year-old. Black eyes and hair. He is tall and he is kind. And flesh long. Oke. Apa yang anak-anak pelajari hari ini? Oke. Kira-kira apa itu descriptive text? Oke, mungkin ada yang bisa bantu suster angkat tangan dan menjawab. Apa itu descriptive text? Dalam bahasa Indonesia pun tidak apa. Apa itu descriptive text? Oke, apa itu descriptive text? Adik bisa bantu?
Apa itu descriptive text? Oke teman-teman lain, apa itu descriptive text? Teks yang apa? Oke, teks yang menggambarkan, teks yang menjelaskan tentang a person, animal, or things atau barang. Kemudian apa lagi yang adik-adik pelajari hari ini? Kita buat apa dari tadi? Selain mendengarkan penjelasan dari suster, adik-adik buat apa tadi? Kita buat apa tadi? Oke, mendeskripsikan best friend atau mendeskripsikan teman akrab. Kemudian sebelum mendeskripsikan teman akrab, kita buat apa terlebih dahulu? Buat apa terlebih dahulu? Jawabnya buat, nanti susahnya tidak maksudnya hanya dengar bisik-bisik saja ini. Oke, kita mendeskripsikan apa lagi? Sebelum best friend itu kita buat apa? Ada games. Oke, selain games ada apa lagi? Siapa yang masih ingat? Kegiatan apa yang kita lakukan sehingga adik-adik ini maju di depan? Buat apa itu? Kita buat apa? Menempel-nempel apa? Ada adik-adik ini ada tempel apa di depan atau tidak? Apa tempel apa? Oke, berarti itu describing people. People itu tadi siapa? Ngomong itu namanya siapa tadi? Stephen Mekian dengan Nona itu namanya Via Valen. Oke, Nona itu namanya Via Valen. Dan kita buat apa lagi? Selain itu kita ini, oke, tanpa kata-kata ya, adik-adik tinggal beritahu suster dengan cara memberikan ekspresi muka. Oke, hari ini adik-adik di sini ini rasa apa? Wih, pintar. Oke, let us give ourselves a round of applause. Oke, tugas adik-adik di rumah, bisa take. Tugas adik-adik di rumah yang pertama adik-adik ini mendeskripsikan adik-adik punya mama papa. My mom, my daddy. Okay, he work as. Okay, mom and daddy. Atau adik-adik juga bisa mendeskripsikan tentang brother, your siblings. Saya punya kakak adik. Nah, yang kedua, adik-adik ini menambah vocabulary atau menghafal kata-kata dalam rupa. Yang pertama color. Color ini usahakan ada 5 warna dalam bahasa Inggris. Kemudian bagian-bagian tubuh 5 saja. Contohnya hair, rambut, wajah, face. Kemudian dengan barang-barang yang ada dalam kelas 5 juga. Berarti ada berapa semua? 15 ya. 5 warna, 5 bagian-bagian tubuh dan 5 barang-barang yang ada dalam kelas ini. Dan yang kedua itu mendeskripsikan tentang adik-adiknya mom, daddy, and brother and